Scene dibuka dengan memperlihatkan Kaoru sedang nonton video penyerangan para peneliti. Tak lama asistennya datang dan menyerahkan berkas penelitian tentang korban dan laporan tentang monster kode 0 dari Nagano. Kemudian scene berpindah pada Godai yang sedang menjahit jaket berlogo Kuga. Ia memperlihatkan pada Kazari tentang logo itu, namun Kazari bingung. Karena saya sering lupa nama bapak ini. Kita ganti saja dengan Pak Ujang. Kemudian scene berpindah pada kelompok Grongi yang sedang mendengarkan radio mendengarkan korban yang mereka kalahkan. Tak lama 4 Grongi lain muncul dan saling menyalahkan karena kerjaannya gak beres. Bahkan sesama mereka pun rela menghabisi satu sama lain. Namun mereka tetap pada tujuannya untuk mencari korban sesuai jatah yang ditentukan. Kali ini seorang bapak berbaju kuning yang akan menyelesaikan misinya. Scene berpindah lagi ke tempat Kaoru, di mana ia dan anak buahnya sedang menguji coba senjata baru yang lebih kuat. Tentunya senjata ini dibeli dari uang hasil pajak rakyat. Di sana Kaoru mengatakan dekat reruntuhan ditemukannya Grongi, ada pemakaman kuno yang sepertinya sudah dibongkar. Dari sini ia menganalisa kalau sebenarnya mungkin Grongi itu ada banyak dan menyamar menjadi manusia. Tak lama sekretarisnya datang dan mengatakan ada tamu. Hal itu bersamaan dengan anak buahnya yang lain menginformasikan ada kejadian lain di kota. Sungguh sibuk sekali perwira satu ini. Ia kedatangan seorang emak dan anaknya. Diketahui suami dari emak-emak itu adalah korban saat penggalian peti matinya Kuga. Emak itu terus menanyakan progres penangkapan Grongi. Bahkan ia membawa sesuatu yang ditemukan almarhum suaminya di dekat reruntuhan. Benda itu berbentuk cakar sebuah monster yang kemungkinan juga artifak kuno dari Grongi. Oleh karena itu Kaoru mengarahkannya ke kampus tempat penelitiannya Sakurako. Kemungkinan ia tahu sesuatu karena ia adalah seorang arkeolog. Tak lama Kaoru pun pergi ke tempat yang sedang ada kasus. Sakurako menjelaskan kalau ksatria yang tertulis pada batu tulis itu memiliki banyak bentuk. Namun sampai sekarang ia masih belum bisa menerjemahkan karena sedikitnya petunjuk di internet saat itu. Ia hanya belajar sejarah Linto dan Grongi di pertempuran ribuan tahun lalu. Tak lama emak-emak yang tadi pun datang dan memperkenalkan diri pada Sakurako. Dia menanyakan tentang artefak kuno tersebut, namun Godai bukanlah seorang peneliti. Godai berusaha bersikap ramah pada anak itu. Namun anak itu terlihat murung saja. Emak itu meminta Sakurako untuk meneliti benda yang ia temukan agar bisa membawanya ke makhluk Grongi terutama yang nomor 0. Namun Sakurako tidak tahu tentang petunjuk yang ia bawa. Tak lama Jin pun datang dan melihat benda itu. Jin tahu sesuatu tentang benda itu. Namun bukannya bantu meneliti, ia hanya terfokus kalau benda itu langka. Dan jika ia membawa benda itu maka ia akan terkenal dan menjadi selebgram. Tak lama anak gadis yang bernama Mika itu pun geram. Ia hanya meminta bantuan pada arkeolog dan polisi malah tidak mendapatkan bantuan apapun. Kemungkinan di tempat itu sama seperti Konoha, tidak ada cuan, tidak ada yang bantu. Mendengar hal itu Mika pun kecewa dan pergi secepat mungkin dengan membawa kesedihan yang mendalam. Scene berpindah ke Godai bersama Kaoru yang mengunjungi teman peneliti lain bernama Enokida atau kita sebut saja Mulyani. Dia meneliti benda seperti jarum yang dikeluarkan monster lebah. Ia dapat mengalahkan korbannya dengan sangat senyap sekali seperti lebah. Berpindah ke kota di mana banyak warga yang telah dikalahkan secara misterius. Mulai dari orang jogging, main TikTok, bahkan goes sekalipun. Kaoru mempelajari pola geraknya dan mengetahui target monster itu selanjutnya. Berpindah ke monster lebah yang sedikit lagi targetnya terpenuhi. Namun dengan cepat Pak Kaoru bersama Kuga datang dan menembak tangannya. Kuga langsung berubah ke wujud merah dan langsung berhadapan dengan makhluk ini. Pertempuran pun berlangsung imbang. Ia terbang dan menghilang. Bahkan Kuga pun tidak bisa menemukan keberadaannya. Namun tiba-tiba dia muncul dan menyerang. Lalu ia menghilang lagi dan menyerang Kuga kembali. Kuga yang terjatuh pun berpegangan ke pagar hingga wujudnya berubah menjadi hijau. Wujud ini membuat panca inderanya menjadi ratusan kali lebih kuat. Sehingga ia dapat mendengar apa saja dari jarak yang sangat jauh. Pendengaran sensitif itu membuat inderanya terganggu karena belum terbiasa. Wujud ini disebutnya Pegasus Form. Tak lama sang monster mendekatinya. Namun Kuga dapat dengan jelas mendengar gerak-geriknya bahkan helaan nafasnya. Namun karena waktu sang monster sudah habis, ia pun pergi, sementara Kuga kembali ke wujud putih. Tak lama Kaoru datang dan menyelamatkannya. Berpindah ke Sakurako, ia ditelepon oleh Godai dan memberitahukan kalau ia mendapatkan wujud baru berwarna hijau. Kaoru meminta Sakurako untuk meneliti lebih lanjut tentang perubahan warna hijau ini.
Lalu Kaoru mengajaknya berobat untuk memeriksa keadaannya lebih lanjut. Berpindah ke markas Grongi, di mana mereka sedang berkumpul dan sang monster lebah sedikit lagi memenuhi targetnya. Lagi, ia diberi kesempatan esok hari untuk menuntaskan misinya. Sementara di laboratorium, sang dokter memeriksa Godai. Ia mengatakan kalau wujud berwarna hijau atau Pegasus Form membuat seluruh panca indera penggunanya menjadi beratus kali lebih kuat. Oleh karena itulah Kuga langsung pusing karena mendengar hal-hal kecil atau yang jauh menjadi sangat jelas terdengarnya. Namun ada kelemahan dari wujud ini yaitu ketika seluruh kekuatannya digunakan, maka ia akan kembali ke wujud semula dan tidak akan bisa berubah kembali menjadi Kuga dalam waktu 2 jam. Sementara Kaoru mendapat kabar kalau Mika sang anak kecil menghilang. Godai menawarkan ia akan mencari anak itu segera. Namun Kaoru khawatir ketika ia didatangi monster lebah. Sementara Godai tidak bisa berubah dalam waktu 2 jam. Berpindah ke Zari, kita sebut saja dia Pak Ujang. Ia menelpon Sakurako karena Godai tidak masuk kerja. Sementara Sakurako sendiri sedang menangani kasus ibunya Mika bersama Jin. Tak lama Godai pun datang dan berniat ingin mencari putrinya Mika. Berpindah ke Kaoru bersama Enokida. Karena susah disebutnya kita panggil saja mbak-mbak ini dengan nama Mulyani. Mulyani telah menyelesaikan investigasinya tentang senjata sang lebah. Ia mengatakan kalau makhluk itu memang sangat cepat. Namun ia berhasil mendesain alat yang mampu menangkap gelombang suara sekecil apapun. Alat gratis itu dapat digunakan pihak kepolisian dalam mengejar sang monster. Berpindah ke Mika yang sedang menunggu bis dan hendak melanjutkan perjalanan entah kemana. Sementara itu, Sakurako terus mencari tentang pengembangan skill Kuga warna hijau. Sementara Godai terus mencari keberadaan Mika yang ia tahu Mika akan menuju suatu tempat. Sementara Kaoru berhasil melacak keberadaan sang monster lebah dan menuju lokasinya. Kali ini sang monster menargetkan seorang emak-emak kaya bersama putrinya yang hendak berangkat menggunakan mobil. Namun ia sudah ditargetkan oleh monster lebah sebelum tembakan jarumnya lepas, dengan tepat waktu Kaoru datang dan menyelamatkan si emak beserta anaknya. Walau tak masuk akal karena tembakan lebah lebih lambat daripada Kaoru yang keluar mobil dan menyelamatkan orang. Di tengah keadaan panik itu juga Sakurako menelpon dan mengatakan pada Kaoru tentang kekuatan Kuga warna hijau. Di mana Pegasus Form bisa tahu di mana kejahatan berada, bahkan dari kejauhan. Seperti angin, Pegasus Form seorang satria yang dapat menembak jatuh musuhnya. Sementara Godai mencapai pinggiran pantai. Namun ia tak menemukan Mika di sana. Ya jelas karena Mika berjalan kaki. Sedangkan ia naik motor cepat. Tak lama Mika pun sampai di pantai. Sialnya ia telah ditargetkan oleh monster lebah. Namun Kaoru tetap mengejar posisi sang monster. Berpindah ke Mika yang melamun dan teringat kenangan bersama ayahnya di tempat itu. Di sana dia melihat bayangan ayahnya yang membuatkan kalung dari kerang khusus yang hanya ada di pantai itu. Tak lama ia pun galau, apakah harus menyusul ayahnya atau tetap terus hidup. Baru diketahui kalau Mika akan mengakhiri perjalanan hidupnya. Namun tak lama Godai pun muncul. Ia mencoba menasehati Mika. Kalau kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Mengikhlaskan adalah cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu dan diri sendiri. Kata-kata ini membuat ia insaf meskipun ia sudah ditarget oleh monster lebah. Tak lama Kaoru juga mendekati tempat itu. Ia melihat Godai sudah sampai duluan di tempat Mika. Kaoru pun langsung berlari ke arah Mika dan menyelamatkannya. Ia mengatakan kalau monster lebah tepat berada di atasnya. Karena telah melewati batas waktu, Godai pun berubah ke wujud Pegasus. Kaoru langsung memberikan senjata bututnya hingga senjata itu berubah menjadi senjata sejenis panah di tangannya Kuga. Dengan sangat hati-hati, Kuga mengarahkan senjatanya ke udara. Dengan teliti dia mendengarkan keberadaan dan pergerakannya sang monster. Ketika itu sang monster menembakinya lebih dulu. Namun Kuga dengan cepat menangkap jarumnya. Sehingga hal ini memudahkan untuk Kuga mengetahui posisinya. Kuga pun menembakkan senjatanya hingga monster itu pun terjatuh dan kalah. Siang pun berganti sore. Lagi-lagi Godai berhasil menyelamatkan kota dari mara bahaya. Apalagi sekarang ia sudah dewasa dengan dapat menasehati anak kecil. Mika pun meminta maaf pada Kaoru dan meminta diantarkan ke ibunya. Sore berganti malam. Kita diperlihatkan sebuah truk paket yang mengantar barang ke sebuah pabrik. Sesampainya truk itu di sana, sang sopir tidak melihat aktivitas di pabrik itu. Setelah ditelusuri ke dalam pabrik, ternyata Grongi sudah berkumpul di sana.
Mereka berpindah markas karena markas lamanya sudah diketahui oleh Kaoru. Tak lama mereka pun mengantarkan sang pengantar paket pada sang pencipta. Shin berpindah ke Godai yang baru bangun tidur dan memperlihatkan baju barunya dengan logo Kuga. Tak lama Minori adik Godai pun datang untuk berkunjung. Namun dengan polosnya Godai menyuruh Minori untuk menggantikan pekerjaannya sementara ia akan pergi menggali lebih dalam tentang Kuga. Padahal Minori ke sana ingin merayakan ulang tahun Godai yang bertepatan dengan hari itu. Berpindah ke Mabes Polri yang sedang rapat besar. Di sana mereka membahas tentang markas Grongi yang sudah berpindah tempat. Karena itulah alat pelacak canggihnya tak dapat mendeteksinya lagi. Mereka pun lanjut rapat dengan terus menyusuri berdasarkan pola tempat mereka muncul serta korban yang sudah mencapai angka 278 orang. Seorang polisi juga menawarkan untuk menggunakan anjing pelacak dalam pencarian. Sementara Kaoru menciptakan sebuah tabung gas khusus untuk menghentikan pergerakan sang monster ketika asapnya muncul. Berpindah kembali ke kelompok Grongi, di mana kali ini seorang sangar bertopi putih yang mendapatkan giliran. Ia mendapatkan 162 jiwa dalam satu hari. Kembali ke Godai yang mampir ke tempat Sakurako. Ia menanyakan tentang wujud yang bisa menjadi perubahan Kuga. Sakurako menjawab ada satu lagi perubahan yang identik dengan senjata pedang. Tak lama Sakurako ditelepon oleh Jin yang berada di Nagano. Diketahui Jin juga terus melakukan kasus penelitian ayahnya Mika. Berpindah ke Pak Ujang yang sedang bersama Minori. Pak Ujang menunjukkan sebuah buku yang berisikan artikel monster dengan kode 04 atau yang kita kenal sebagai Kuga. Pada artikel, sosok Kuga diceritakan adalah makhluk yang baik. Berpindah ke pinggiran sungai di mana dua remaja tanggung sedang membuat konten. Tak lama sosok Grongi muncul dari dalam sungai. Para remaja itu pun ketakutan dan kabur. Orang itu berubah ke sosok monster cumi-cumi dan mengalahkan dua remaja itu dengan tintanya. Berpindah kembali ke kafe Pak Ujang, di mana Godai juga sudah datang. Tak lama ia pun ditelepon pihak kepolisian dan mengatakan sejenis monster dengan kode 021 telah muncul di kota. Godai pun langsung pergi walau Minori telah memberitahukan kalau hari itu ulang tahunnya. Berpindah ke Mulyani yang sedang cuti. Ia berjalan-jalan di taman bersama anak dan ibunya. Tak lama Mulyani mendengar ledakan dari suatu tempat. Namun anaknya tetap memaksa untuk makan es krim. Kekacauan itu sudah sampai ke telinga Kaoru dan menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, ia bertemu Mulyani. Walaupun ia sedang cuti, ia tetap mendedikasikan dirinya sebagai peneliti loyal yang tetap bekerja dalam meneliti korban. Sementara kelompok polisi lain, berhasil sedang melacak Grongi dengan menggunakan anjing. Berpindah ke sebuah pelabuhan, di mana para nelayan di sana didatangi oleh monster cumi. Tanpa basa-basi monster ini langsung mengejar nelayan tersebut. Saat pengejaran, Godai pun datang dan menabrakkan motornya ke monster cumi. Godai pun berubah ke wujud Kuga merah dan bersiap bertempur. Namun sekali serangan cumi membuat bekas di armor tebalnya. Hal ini membuat Kuga berpikir kalau ia bukan tipe petarung jarak dekat yang harus menghindari tinta dari mulutnya. Dia pun berusaha meraih sisi belakang monster dan menahannya. Namun tak satu pun serangannya yang mempan. Pertarungan Kuga pun disiarkan di televisi lokal yang hal ini ditonton oleh Minori. Ia sangat mengkhawatirkan kakaknya yang sedang bertempur dengan perasaan galau yang mendalam. Namun tidak ada kepastian hasil pertempuran karena film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.